Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kejutan lainnya terjadi di turnamen online Champion Chess Tour Chessable Master semalam. Praggnanandha membuat kejutan kawan, mengalahkan Anish Giri di babak semifinal dalam permainan tiebreaks, permainan blitz. Yang membuat Prag ini kawan lolos ke final, akan bertemu dengan Ding Liren di final nanti. Ding Liren juga berhasil mengalahkan Magnus Carlsen dalam game yang cukup ketat. Ding dan Carlsen bermain 4 game, remis di 3 game pertama, dan Ding Liren menang pada game keempat kawan. Sedangkan Praggnanandha menang di tiebreaks dalam permainan blitz, 1 kali menang, 1 kali remis. Setelah di game sebelumnya, di game rapid kawan, Praggnanandha dan Anish Giri bermain 2 kali remis dan saling mengalahkan. Dan untuk game yang akan kita ulas ini adalah permainan dari Ding Liren saat menjegal Magnus Carlsen pada game keempat. Langsung kita ke atas papan kawan. Oh ya kawan, ada beberapa kawan-kawan penonton yang pingin admin ini nongol, nunjukin wajah admin. Tapi sayangnya kawan, untuk sementara admin belum bisa, karena komputer admin belum upgrade, jadi masih ada masalah di voice cardnya, belum beli webcam juga. Kalaupun pakai mikrofon langsung ke komputer kawan, suaranya agak ada noise-nya cukup keras, jadi cukup mengganggu nanti, jadi bisa mengganggu kualitas audio kawan. Dan takutnya juga kalau sudah lihat wajah cakep admin, kalian sudah tidak kangen dengan suara admin lagi. Dan jadi untuk sementara kawan, admin ini belum bisa untuk nongol di webcam, jadi harap maklum kawan untuk sementara ini. Oke, langsung ke atas papan kawan, kita lihat permainannya Ding Liren versus Magnus Carlsen pada game keempat babak semifinal semalam. Ding Liren kali ini pegang putih, mengawali dengan pion D4. Selanjutnya pion D5, pion C4, Queen's Gambit. Gambit ditolak dengan permainan Slav Defense, pion C6 oleh Magnus Carlsen. Di sini pilihan utama dipilih oleh Ding Liren dengan kuda F3 dan Carlsen membalas dengan kuda F6 oleh Magnus Carlsen. Dan Ding Liren memilih variasi tenang, variasi kalem dengan pion E3. Memang terlihat kawan, gajah ini untuk sementara belum bisa keluar karena terblokade oleh pionnya sendiri di peta E3. Kalau pada posisi ini kawan, gajah berkembang langsung ke peta G5 ataupun peta F4, sangat jarang sekali kawan variasi ini dimainkan oleh pemain-pemain level papan atas saat menghadapi Slav Defense. Pion E3 tadi dimainkan oleh Ding Liren. Selanjutnya adalah gajah G4 mengepin kuda kawan. Pion H3 dimainkan oleh Ding Liren. Carlsen menukarkan gajahnya, pukul kuda F3, dipukul balik oleh menteri, barulah sekarang pion E6. Untuk memperkuat bangunan pionnya, membentuk struktur pion seperti dalam permainan semi-Slav, ataupun juga untuk segera mengeluarkan gajah gelapnya agar bisa segera rokade pendek. Dan Ding Liren melanjutkan kuda C3, Carlsen juga mengembangkan kuda B ke D7, tidak terburu-buru mengembangkan gajah gelapnya. Kalaupun di sini kawan, gajah gelap ini ingin berkembang ke peta E7, ke peta B4 juga bisa dilakukan gajah, tapi Carlsen lebih memilih untuk pengembangan kuda ke peta D7 ini. Selanjutnya gajah terang berkembang ke D3. Sekarang barulah gajah B4 mengepin kuda. Ding Liren rokade, Carlsen rokade, dan di sini beteng D1 oleh Ding Liren menempatkan sesegera mungkin di lajur pusat, diikuti oleh Carlsen menggeser betengnya ke lajur E, dan menteri mundur ke E2. Persiapan mungkin pionnya ini untuk didorong maju kawan. Bisa jadi mungkin 2 peta ataupun 1 peta untuk mendapatkan kontrol di peta-peta ini agar kuda tidak menempati pos ini nanti kawan. Setelah kudanya mungkin nanti akan tewas, terjadi pertukaran kuda oleh hitam, gajah pukul kuda di C3. Bisa jadi peta E4 ini menjadi peta outpost yang penting bagi kuda hitam nanti. Carlsen melanjutkan menteri ke E7 berkoneksi dengan gajah, menempatkan 1 lajur juga dengan betengnya kawan di lajur E ini, memberikan serangan X-ray jika ada kesempatan, dan gajah naik atau berkembang ke peta D2. Di sini Carlsen melanjutkan dengan pion A6. Di posisi ini kawan, ada 1 game yang sudah pernah mencapai posisi ini sebelumnya di langkah ke-12 ini. 1 game itu bermain dengan pion E4. Game ini terjadi di tahun 2008 kawan, dan permainan berakhir remis. Tapi Ding Liren lebih memilih gajah mundur ke E1, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-13 ini. Dan Carlsen membalas dengan beteng A bergeser ke D8.
Beteng A bergeser ke C1 pilihan dingliran, selanjutnya gajah mundur ke peta D6, dan pion C5. Gajah mundur ke C7, tidak memilih peta B8 karena posisinya cukup jelek kawan. Di sini di peta C7, gajah nanti mempunyai opsi di diagonal ini ataupun diagonal ini jika ingin bergerak. Barulah sekarang pion F4 dimainkan oleh dingliran. Dan peta ini sekarang menjadi peta lemah kawan yang bisa saja ditempati oleh kuda nanti. Tapi peta ini masih cukup kuat dikontrol oleh gajah serta kuda. Jadi untuk sementara kemungkinan Carlsen tidak akan menempatkan kudanya di peta E4. Di sini Carlsen membuat kesalahan dengan gajah A5 kawan. Memberikan pressure kembali bagi kuda ini. Nanti dieliminasi, kudanya bisa menempati spot ini. Tapi langkah ini adalah langkah kesalahan. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba manfaatkan langkah kesalahan dari Carlsen ini kawan. Ya minimal kalian bisa mendapatkan satu pion ataupun nanti mendapatkan posisi yang bagus. Oke, apakah sudah ketemu? Apakah kalian menemukan langkah kuda ambil pion D5 ini kawan? Memberikan serangan bagi menteri, mendapatkan satu pion pusat ini, dan discover attack juga bagi gajah A5 hitam. Inilah yang dilakukan oleh dingliran memanfaatkan langkah Carlsen tadi gajah A5 ini kawan. Posisi kuda dengan tempo ancam menteri. Carlsen memukulnya menggunakan pion E. Dan terbuka lajur E bagi kedua perwira hitam. Menteri plus beteng incar pion E3 ini kawan. Tapi mungkin inilah yang tidak dikalkulasi oleh Carlsen. Gajah pukul gajah dan posisi gajah menyerang betengnya. Dan dia tidak mempunyai kesempatan lagi untuk ambil pion ini kawan. Tentu kalau ambil pion ini sekarang ya dia akan kalah kualitas perwira kawan. Gajah akan mendapatkan beteng di sini. Bukan kalah kualitas perwira lagi tapi kalah satu perwira. Oleh karena itulah pada posisi ini Carlsen menggeser betengnya, menyelamatkan betengnya ke C8 terlebih dahulu, dan di sini dingliran tidak mencoba membackup dengan beteng E1, gajah mundur untuk menyelamatkan pion ini kawan. Dingliran mengangkat beteng C-nya naik ke peta C3. Ini adalah trik kecil kawan. Kalau sekarang menteri hitam ambil pion E3 ini ya dipukul balik oleh menteri, dipukul balik oleh beteng hitam, maka gajah pukul pion H7 skak. Dan nanti putih akan untung kualitas perwira. Sepasang beteng melawan sepasang kuda plus beteng ya cukup kuat bagi putih. Putih akan bisa menang. Oleh karena itulah Carlsen tidak tertipu dengan trik dari dingliran ini. Ambil pion E3, dia melangkah kuda mundur ke F8, mencoba mentransposisi posisi kuda kawan, dan dijawab dengan beteng bergerak ke peta B3, incar pion ini nanti. Dijawab Carlsen dengan kuda bergerak ke peta E6, mencoba ambil pion-pion ini kawan, dan persiapan memberikan serangan X-ray bagi menteri yang ada di peta E2. Oleh karena itu, menteri menghindar terlebih dahulu ke peta F3, menghindari serangan X-ray kawan. Kalau sekarang kuda ambil pion-pion ini ya simpel dipukul oleh pion putih. Tak ada kesempatan menteri hitam untuk ambil menteri putih di peta E1 karena sudah menghindar terlebih dahulu. Dan di sini menteri hitam bergeser ke D7 oleh Carlsen, dan dingliran memutuskan untuk meninggalkan diagonal gelap ini kawan. Dia menarik mundur gajahnya ke E1. Mencoba mentransposisi gajahnya, reposisi nanti ke diagonal ini bisa jadi kawan, dan kuda mundur ke D8. Lanjut Carlsen membuka akses bagi beteng untuk mengawal kudanya yang mungkin ingin lompat ke peta ini kawan. Peta E4, peta yang sangat strategis bagi kuda hitam karena sudah tidak ada kuda lagi untuk memberikan ancaman balik bagi kuda hitam jika lompat ke peta ini nanti. Jika terpaksa ya pertukaran gajah terang pukul kuda nanti kawan. Selanjutnya di sini beteng naik ke peta ini kawan, ke peta B6, dan dijawab dengan langkah kuda E4 sekarang. Dingliran tidak memutuskan untuk ambil kuda ini, dia bermain dengan langkah gajah mundur ke C2, sekarang pion F5 untuk memperkuat posisi kudanya kawan. Dan dilanjut dengan beteng naik ke peta D3. Mungkin ingin ditumpuk nanti di lajur B memberikan pressure bagi pion B7. Tapi menurut engine kawan, kalau kita mengacu analisanya engine tidak menyukai langkah beteng naik, engine menyarankan bermain dengan pion A4 yang lebih kuat daripada beteng D3 yang dilakukan oleh Stockfish. Sekarang kuda F7 lanjut Carlsen, beteng ditumpuk di lajur B oleh dingliran, dan di sini beteng C7 untuk memberikan backup bagi pion B7-nya. Dan di sini dingliran menggeser rajanya ke F1. Apa maksud dari raja bergerak ke F1 kawan? Menempatkan rajanya dalam posisi peta terang.
yang bisa saja jika ada kesempatan kuda akan melakukan sekat garbuan keluarga terhadap raja, menteri, ataupun beteng yang ada di petak B3. Tapi sementara kontrol petak D2 ini masih cukup aman dengan adanya gajah gelap. Dan Carlsen menarik mundur menterinya ke C8, Raja Putih bergerak lagi ke petak E2. Sekarang Carlsen manuver dengan kuda H8-nya, Raja bergerak lagi ke petak D1. Sudah 3 kali berturut-turut kawan, raja ini bergerak. Apakah ingin melarikan diri ke sisi menteri nanti? Bisa jadi kawan. Dan persiapan serangan badai pion bisa jadi itulah taktik atau rencana dari Ding Liren. Kuda G6, raja ke C1 4 kali berturut-turut. Sudah jelas raja ingin bersembunyi di balik pionnya di sayap menteri. Persiapan badai pion akan dimainkan oleh Ding Liren. Sekarang kuda mundur ke F8, begitu juga dengan Carlsen kawan, manuver dengan kudanya bolak-balik seperti ini. Mau lari kemana kudanya kawan? Apakah nanti persiapan juga pion ini siap didorong? Bisa jadi. Dan gajah naik ke petak A5. Langkah ini kurang kuat kawan. Setelah rajanya tadi sudah bergeser ini, persiapan pion G4 harusnya sudah bisa dimainkan daripada langkah gajah bergerak ke petak A5 ini kawan. Tapi Ding Liren kayaknya seperti ingin memberikan serangan ekstrim bagi beteng, dan di sini beteng digeser ke F7, raja B1. Di sini pion H6 dimainkan, persiapan mungkin juga untuk menghadapi pion-pion putih, pion A3, memberikan ruang bagi raja jika ingin naik agar tidak ada ancaman di baris belakang nanti kawan. Dan di sini Carlsen melangkah kuda ke H7, memberikan backup lebih pada petak G5. Raja naik ke H2 oleh Ding Liren. Langkah ini juga kurang bagus kawan. Tadi seperti yang saya sebut, raja ini sudah cukup aman pada posisi sayap menteri. Harusnya Ding Liren menurut Stockfish adalah sesegera mungkin melakukan serangan dengan pion G4-nya. Tapi Ding Liren memilih rajanya ke A2 terlebih dahulu dan kuda H ke F6. Di sini Ding Liren menarik mundur gajahnya kembali ke E1. Dan Carlsen melanjutkan serangan di sayap raja dengan pion G5 menantang pertukaran, tantangan ditolak, gajah mundur ke D1, langkah kekeliruan dari Ding Liren. Harusnya pada posisi ini putih tetap menempatkan posisi gajahnya di diagonal ini kawan, tetap saja. Dan menurut Stockfish langkah yang bagus adalah menteri ke peta F1, ke D1, atau bahkan ke peta E2. Ini kan merupakan 3 pilihan bagi putih daripada gajah mundur ke peta D1. Dan sekarang bisa kalian lihat posisi permainan menurut parameter engine kembali setara ataupun sedikit masih ada keunggulan bagi putih. Tapi nilai evaluasinya tidak besar, hanya sebesar 0,4 saja. Dimanfaatkan Carlsen dengan pion G4, langkah terbaik. Sekarang pion H pukul pion G4 dipukul balik oleh pion F, ancam menteri ke F1. Sekarang pion H5, menteri H1, Carlsen memainkan raja ke G7. Langkah kesalahan kawan, memberikan jalan bagi betengnya bergeser ke lajur H mungkin, atau mendekati posisi pionnya agar nanti pionnya akan cukup aman agar kudanya ini juga bebas bergerak, tidak menjaga pionnya ini terus menerus. Menurut Stockfish langkah terbaik bagi hitam pada posisi ini bermain dengan pion G3 kawan. Tapi ini langkah ini juga cukup aman ya, maka nanti akan membuka diagonal terang bagi gajah. Mungkin inilah yang tidak disukai oleh Magnus Carlsen tadi, memilih rajanya naik ke petak G7. Sekarang gajah H4, langkah terbaik. Nanti ancam kuda ini kawan, tidak ada yang menjaga, bisa ambil pion ini nanti. Tapi koneksi kuda ini cukup bagus, apabila gajah pukul kuda ya masih bisa dipukul balik, tetap menjaga pion ini kawan. Tapi bedanya kawan, gajah ini tadi sudah berada di petak D1 dan butuh tempo untuk naik lagi ke diagonal ini nanti kawan. Di sini kuda mundur ke G8, menghilangkan penjagaan pada pion ini kawan. Di sini Ding Liren mengangkat kembali gajahnya ke C2, incar kuda, dan gajah siap menempat posisi ini kawan, siap ambil pion di peta H5 berikutnya. Dan di sini Carlsen melihat pergerakan gajah gelap sudah tidak mengontrol peta D2, dia tertarik menempati kuda, maksud saya menempatkan kudanya di peta D2, incar beteng kawan. Ding Liren memanfaatkan langkah ini dengan langkah gajah G5 karena posisi peta G5 sudah tidak dikontrol oleh kuda. Ding Liren mengorbankan betengnya, disikat oleh Carlsen dengan kuda, dipukul balik oleh beteng agar beteng tetap menjaga pion E3 dari ancaman beteng hitam.
Dan sekarang lihat kawan, diagonal terang ini terbuka bagi gajah terang putih. Berikutnya Menteri juga bisa ambil pion H5. Sekarang Carlsen dalam tekanan berat kawan. Posisi Raja Putih juga aman. Hitam sudah tidak mempunyai tempo untuk menyerang Raja Putih kawan. Belum ada kesempatan. Untuk membuka lajur-lajur sayap Menteri pun sudah ada beteng yang siap menyergap. Jadi posisi Dingliren sangat kuat di langkah ke-43 ini. Dan sekarang di langkah ke-43, kontrol waktu kedua pemain sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda kawan. Tapi di posisi ini kawan, Carlsen mulai menghabiskan waktunya. Berpikir kurang lebih 2 menit dengan langkah kuda F6. Sehingga kontrol waktunya sekarang hanya menyisakan 27 detik saja. Perbedaannya sekarang sudah sangat jelas. Dingliren unggul 2,5 menit dari Magnus Carlsen dan posisi Magnus Carlsen juga mulai hancur kawan. Kuda disikat oleh gajah oleh Dingliren, dipukul balik oleh beteng. Sekarang Menteri bisa ambil pion dan ancaman berikutnya Menteri ke H7 skak dan seterusnya kawan. Menteri diserang oleh beteng H8 dan di sini Dingliren tidak terburu-buru melakukan skak di peta ini kawan. Dia mensentralisasi posisi menterinya ke peta pusat, ke peta yang cukup kuat. Dengan posisi menteri yang berada di posisi pusat ini kawan, maka opsi menteri untuk melangkah kemana-kemana itu sangat banyak. Dan di sini Raja bergerak menghindar ke F7, menghindari pimpinan kawan. Sekarang Dingliren memainkan pion E4-nya untuk mengadu pion, untuk membuka diagonal terang bagi gajahnya ini kawan. Nanti jika diterima, diagonal ini juga terbuka nantinya. Dan struktur pionnya nanti akan mulai berkurang. Pion ini nanti juga bisa didorong maju jika diterima kawan. Carlsen menerimanya. Oh ya kawan, saat kalian mempunyai gajah, sebisa mungkin tirulah cara Dingliren ini untuk membuka diagonal-diagonal bagi pergerakan gajah. Ini cukup penting kawan, karena seperti yang kalian lihat, Carlsen memang sementara unggul kualitas perwira dengan sepasang betengnya melawan beteng plus gajah. Itulah kenapa Dingliren sesegera mungkin untuk membuka diagonal-diagonal bagi pergerakan gajah terangnya. Di sini Dingliren langsung ambil pion ini dengan gajah dan diserang dengan beteng E8. Berharap bisa mendapatkan gajah yang ada di belakang menteri kawan. Karena menteri tidak bisa membackup di peta-peta ini, tapi menteri mempunyai kesempatan atau tempo melakukan skak terlebih dahulu. Raja ke E7. Kenapa tidak bergerak ke peta-peta ini kawan, atau ke peta ini? Karena jika dilanjutkan, raja nanti juga terpaksa akan bergeser ke lajur E kawan, ke peta E7 ini. Jadi Carlsen tidak buang-buang tempo dengan rajanya langsung ke peta E7. Sekarang otomatis beteng sudah tidak bisa mendapatkan gajah di peta ini kawan. Dan Dingliren sekarang bisa bermain dengan pion D5-nya. Kembali melakukan tantangan pertukaran untuk membuka peta-peta terang. Tantangan ditolak, raja mundur ke D8, kembali membuka serangan bagi gajah. Dan di sini Dingliren melangkah menteri G5, juga memberikan ancaman bagi beteng. Beteng tidak jadi ambil gajah, dia melindungi saudaranya di peta F8. Dan sekarang beteng D3. Lanjut Dingliren, persiapan discover check atau open skak. Menteri hitam naik ke C7 oleh Carlsen, memberikan ruang bagi rajanya kawan. Sekarang pion pukul pion open skak. Raja bergerak ke peta terang, ke peta C8. Menteri ambil pion kembali skak. Raja bergeser ke B8. Sekarang beteng naik ancam menteri. Dalam posisi tertekan, Magnus Carlsen belum mau menyerah kawan. Dia ambil pion F4. Harapannya ya bertukar menteri. Tapi setelah menteri ini digeser oleh Dingliren ke peta G7, Magnus Carlsen menyerah di langkah ke-56. Ancamannya sudah jelas kawan, beteng ancam menteri jika tidak pindah. Anggap saja menteri ini mundur kawan ke peta C8. Ya beteng bisa mendapatkan pion B7 skak jika permainan tetap dilanjutkan. Raja tentu akan bergeser kalau dipukul oleh menteri skak mat. Bergeser ke peta A8. Selanjutnya gajah akan menghindari serangan beteng, bergerak ke peta D5. Mungkin beteng kalian geser ancam menteri di sini, menteri ya bergeser kawan, ataupun melakukan skak terlebih dahulu dengan tempo, raja bergeser lagi ke peta B8, barulah menteri bergeser mungkin ke peta E7. Jika kalian serang dengan beteng E8, beteng kembali melakukan skak di sini, raja bergeser ke peta A8 lagi dan pion C7 bisa kalian mainkan. Mengorbankan menteri jika diterima oleh beteng hitam, beteng melakukan skak di sini kawan. Open skak, double skak, jadi menteri tidak bisa ambil beteng. Dan raja terpaksa naik ke peta A7, beteng mendapatkan menteri. Dan ancaman berikutnya adalah ancaman skak mat di sini kawan. Di peta A8 dengan dukungan gajah, raja tidak bisa lari ke peta B6 karena ada pion di sini.
Jadi, ancaman skakmat sudah tidak bisa dihentikan lagi. Kalian hanya bisa menghabiskan waktu dengan mengorbankan beteng-beteng kalian di sini, kawan. Dan masih ada satu pion, jadi tidak bisa berharap settlemate, kawan. Kecuali di sini dihentikan oleh pion putih, kawan. Di sini ada pion putih, ya posisi settlemate, permainan remis. Tapi kalian masih punya tempo memainkan pion di sini. Tapi sudah terlambat, kawan. Beteng akan eksekusi skakmat. Ada variasi lain jika kalian ingin melanjutkan permainan, mungkin dengan beteng ini, kawan, turun untuk menghadang pergerakan beteng ataupun koneksi antara menteri. Ya simple, di sini beteng akan pukul menteri hitam terlebih dahulu, beteng hitam pukul menteri, dipukul balik oleh beteng putih, dan putih akan tetap menang dengan keunggulan gajah dan jumlah pionnya, kawan. Sampai di sini kita tidak akan meneruskan lagi langkah-langkahnya. Kalian sudah pasti paham. Itulah, kawan, game keempat antara Ding Liren versus Magnus Carlsen. Otomatis Carlsen tersingkir di babak semifinal. Nanti Carlsen akan memperebutkan posisi ketiga menghadapi Anish Giri. Sedangkan Ding Liren akan bertemu dengan Pragnananda di partai final. Sebuah capaian prestasi yang sangat bagus, kawan, dari Pragnananda ini. Dan kita tunggu saja aksi-aksi para pemain nanti di partai final, kawan. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Oh ya, kawan, sebelum itu saya akan coba pilih pemenang kaos, kawan, dari kami dalam rangka giveaway 50.000 subscriber yang sudah kami capai, kawan. Dan berikut inilah dua pemenang yang saya pilih. Bisa kalian lihat di situ tampilan komentar ataupun akun-akun yang mendapatkan hadiah dari kami. Saya pilih dua akun yang selama ini sangat sering nongol di kolom komentar. Mungkin yang lain masih belum beruntung, kawan, tapi di lain kesempatan insya Allah bagi kalian-kalian yang sering nongol di kolom komentar akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan giveaway. Mungkin kedepannya tidak lagi kaos, kawan, mungkin bisa jadi pulsa atau yang lainnya. Selamat bagi kedua pemenang untuk edisi giveaway kali ini. Seperti biasa, silakan kalian konfirmasi kemenangan kalian. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.